Halo rekan-rekan mahasiswa, terima kasih kita mengucapkan pada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Rekan-rekan, pada video pembelajaran kali ini kita akan melihat seperti apa kelanjutan materi tentang menulis. Nah, rekan-rekan, dalam video ini yang akan lebih spesifik kita pelajari atau kita bicarakan nanti adalah berhubungan tentang bagaimana proses penuangan ide ketika kita akan menulis. Nah, pertanyaan tentang bagaimana proses menulis sebuah ide yang baik ini cukup menjadi tantangan besar bagi setiap orang yang ingin menulis, ya, terutama orang-orang yang mungkin baru memulai penulisan atau boleh dikatakan sebagai penulis pemula. Nah, oleh karena itu, silakan rekan-rekan mahasiswa boleh menyimak video ini, kiranya dapat nanti bisa diterapkan ketika Anda akan menulis dan menemukan dan bahkan menuangkan idenya dalam bentuk tulisan Anda. Nah, silakan rekan-rekan nanti pastikan supaya bisa diikuti dengan baik. Nah, baik. Oleh karena itulah rekan-rekan, ketika kita nanti berbicara tentang menulis, maka boleh kita definisikan juga menulis itu sebuah proses yang kompleks dalam menuangkan ide, ya, melalui lambang-lambang huruf dari suatu bahasa. Nah, saya kira definisi ini boleh kita gunakan karena pada dasarnya juga menulis itu adalah sebuah tindakan untuk menuangkan ide kita, menuangkan gagasan-gagasan kita, menuangkan mungkin sudut pandang kita dalam tulisan itu, dan bahkan keresahan-keresahan kita di dalam tulisan itu. Nah, sehingga pada proses penulisan itu kita nanti harus bisa, ya, memastikan bagaimana ide itu sudah ada atau tidak dalam tulisan. Jangan sampai ternyata idenya tidak ada. Nah, kalau itu tidak ada, apa yang diharapkan oleh pembaca dalam tulisan kita? Nah, disinilah rekan-rekan sangat penting buat kita nanti memastikan apakah ide atau gagasan itu sudah ada di dalam tulisan kita atau masih dalam bentuk abstraksi. Nah, ini perlu diperjelas nanti dalam tulisan Anda. Nah, rekan-rekan, oleh karena itu nanti perlu dipikirkan karena memang menulis itu sangat kompleks, ya. Memang sebuah tulisan itu nanti kita boleh katakan sebuah tulisan yang baik, ada beberapa ciri tentunya. Yang pertama sekali dari tataran ide. Tentu harus ada idenya, memuat ide-ide tertentu, memuat gagasan tertentu yang nantinya bisa membantu para pembaca memaknai tulisan Anda. Nah, tentu rekan-rekan selain ide itu, memang nanti ketika kita berbicara tentang menulis, maka tulisan itu juga dikatakan yang baik harus memenuhi kaidah kebahasaan. Nah, saya kira nanti untuk topik ini kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, yang berikutnya juga tentu di dalam konsep penulisan yang baik, maka ini sangat berhubungan juga dengan ide bahwa ketika orang membaca tulisan Anda, memuat idenya, tulisannya bagus, maka mereka akan merasakan manfaat dari tulisan Anda. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan pastikan juga nanti bahwa manfaatnya itu dari tulisan Anda sudah ada gitu, ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya para pembaca kita berkata, ya percuma saya membaca tulisan ini ternyata tidak bermanfaat. Nah, saya kira sebuah tulisan yang baik memang harus memuat manfaat apa yang nantinya diperoleh oleh para pembaca kita. Nah, rekan-rekan,
perlu kita pahami ketika berbicara tentang tulis menulis ya. Sebenarnya kalau banyak buku-buku atau mungkin banyak pendapat yang mengatakan menulis itu mudah, menulis itu memiliki langkah-langkah instan, menulis itu cukup melakukan 5 misalnya langkah secara cepat. Nah, saya kira mungkin itu bisa dilakukan bila memang orang-orang yang melakukannya itu mau dan bekerja keras sangat kuat, tetapi menurut saya kalimat-kalimat seperti itu atau pendapat-pendapat seperti itu terlalu melebih-lebihkan. Karena menurut hemat saya, ketika kita ingin menulis, tidak ada jalan instan sebenarnya. Yang ada apa? Yang ada adalah proses kreativitas penulisannya. Nah, proses kreativitas penulisannya itu sebenarnya diperoleh dari mana? Ya, lewat Anda berlatih, berlatih, dan berlatih. Karena itu, tidak ada jalan pintas. Jadi jangan berharap kalau Anda ingin menciptakan tulisan yang berkualitas, maka dengan secepat kilat kita menghasilkannya. Nah, terlebih rekan-rekan ya, di saat ini, di zaman sekarang ini, mungkin pendapat itu sangat tepat. Mengingat era digital sekarang, semuanya fasilitas tersedia, teman-teman bisa langsung menghasilkan karya itu. Namun perlu dipahami, apakah nanti tulisan itu berkualitas? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Sehingga menurut hemat saya, kalau nanti tulisan Anda ingin berkualitas, maka tidak ada jalan instan untuk menghasilkan tulisan yang bagus itu, maka Anda harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Nah, muncul pertanyaan rekan-rekan, apa yang kita latih? Bagian apa yang harus kita latih sehingga nanti tulisan kita itu betul-betul menghasilkan tulisan yang berkualitas. Nah, yang pertama rekan-rekan, yang pertama adalah sesuai dengan topik perkuliahan kita. Maka yang pertama, berlatihlah menemukan ide tulisan. Nah, seringkali ketika penulis pemula akan menulis, akan terjadi yang namanya kekosongan ide, tidak tahu apa yang mau dituliskan. Ya, bingung. Nah, oleh karena itu rekan-rekan menurut saya tentang pemerolehan ide ini perlu dilatih juga. Jangan sampai nanti ternyata pikiran kita mencari ide-ide yang terlalu jauh, padahal di sekitaran kita sangat dekat misalnya. Bisa kita jadikan sebuah tulisan yang bagus juga. Nah, ini perlu di cross check juga nanti cara perolehan idenya. Nah, bagaimana penemuan-penemuan ide itu? Nah, sebenarnya rekan-rekan ada beberapa cara yang paling bisa nanti Anda gali, Anda berlatih menemukan ide. Nah, yang paling mudah itu adalah kalau Anda ingin menulis menemukan idenya, tulislah karena memang itu berdasarkan pengalaman empiris Anda. Berdasarkan peristiwa yang kamu alami. Mungkin dari bangun pagi sampai nanti Anda istirahat, apa yang terjadi dalam hidupmu, kejadian-kejadian apa atau peristiwa apa yang kita langsung alami, itu lebih mudah kita tuliskan. Nah, artinya nanti idenya itu bisa Anda garap, Anda gali, Anda tuangkan dalam tulisan karena sangat mudah menceritakan misalnya kalau konsepnya genrenya menceritakan kisahan yang terjadi pada diri kita. Nah, itu ide yang paling mudah tuh diperoleh ya. Nah, yang kedua, rekan-rekan, pun kalau Anda senang membaca berita, nah saya kira ini sangat penting juga ya, semakin banyak membaca berita, misalnya dari koran, baik offline maupun online ya, berita-berita media cetak, media daring. Nah, itu akan membawa semacam informasi yang banyak dalam pikiran kita, lalu kita bisa memberikan respon-respons tertentu pada ide-ide itu. Nah, jadi kita bisa tuangkan juga ide tulisan kita berdasarkan apa yang mungkin rekan-rekan baca dapatkan dari berbagai media misalnya. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana caranya untuk memperoleh ide? Nah, ada cara yang disebut daya imajinasi. Nah, untuk ini rekan-rekan, saya kira tidak semua orang ya mampu menghidupkan imajinasinya. Nah, ada kemampuan-kemampuan tertentu memang yang berdasarkan kepekaan juga apa yang disebut sense gitu ya, dan dia bisa mungkin mempunyai
daya imajinasi yang tinggi dan tidak semua orang memiliki, dia bisa mengolah dalam pikirannya dan itu dijadikan produk idenya gitu ya, bisa menjadi ide tulisan juga. Nah, untuk ini memang imajinasi itu saya kira uh, tidak semua orang mampu berimajinasi dengan baik. Oleh karena itu, ada orang-orang tertentu yang kuat menulis itu karena daya imajinasinya gitu ya. Tapi ada orang yang kuat menulis itu atau yang hebat menulis itu karena pengalaman empiris gitu. Nah, ini perlu nanti Anda pelajari, Anda tipe yang mana ya? Apakah misalnya dengan daya khayal, daya imajinasi, Anda mampu menemukan ide. Nah, syukur-syukur kalau itu ada, berarti rekan-rekan memang sebenarnya memiliki kekuatan imajinasi yang bagus ya, sehingga kamu bisa menuliskan ide-ide atau gagasan Anda dalam tulisan itu. Nah, yang berikutnya ada juga yang berkaitan dengan respons atau suatu peristiwa atas ya kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak alami tapi orang lain alami ya di sekitaran kita. Entah kita nanti melihat sesuatu apa yang terjadi di jalanan, ya, di restoran misalnya, di perkuliahan, ya, dimanapun posisi Anda saat itu yang melihat apa yang terjadi, ya, dengan pengalaman Anda melihat ya bukan Anda yang mengalami tapi pengalaman kita melihat apa yang terjadi itu bisa juga menjadi inspirasi penulisan. Jadi bisa juga menjadi sebuah ide yang nanti bisa digali. Nah, oleh karena itu berlatih menemukan ide ini juga menurut saya sangat penting. Nah, penuangan ide itu yang kita sebut nanti rekan-rekan melalui tema-tema besar, melalui topik-topik apa nanti yang mungkin bisa kita gali, kita hasilkan. Nah, perlu diingat rekan-rekan, seringkali penulis-penulis itu mungkin tidak fokus pada ide atau kehilangan ide, karena memang pada dasarnya kita itu lebih banyak memilih mana ya tema-tema yang menurut saya menarik. Betul rekan-rekan bahwa ketika kita ingin menulis, memang sebagai penulis pemula, teman-teman harus memiliki yang namanya sense gitu ya, memiliki namanya rasa keinginan tahu yang besar pada sebuah ide tentang tema apapun. Namun sebagai sebuah pemula atau seorang pemula yang menulis karya-karya tulisan yang bagus, nah rekan-rekan itu tentunya harus nantinya bisa menggarap semua tema-tema yang ada gitu ya. Walaupun kalau kita pahami akan lebih mudah kita menuliskan karya kalau kita nanti uh, melihat tema itu menurut subjektif ya, pribadi kita menarik. Namun tema-tema apapun ya kalau kita ingin berlatih sebaiknya menurut hemat saya silakan digarap berlatih terus ya, entah tema-tema tentang pendidikan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau rekan-rekan banyak baca tentang pendidikan dengan sendirinya nanti rekan-rekan bisa senang sebenarnya, bisa suka atau menyukai tema ini. Tentang politik misalnya, kalau rekan-rekan mahasiswa senang berdiskusi, berbincang pada orang-orang tertentu yang tahu tentang politik, Anda bisa terinspirasi untuk menuliskan tema ini. Tentang kebudayaan pun demikian ya, ekonomi, religi, hukum, romantis, ya silakan saja. Yang penting nanti rekan-rekan mampu ya mengolahnya di dalam proses penuangan ide. Nah, rekan-rekan yang tak kalah penting sebenarnya kalau Anda sudah memiliki tema atau topik nantinya yang harus dituangkan dalam tulisan Anda, jangan lupa tema atau topik yang sudah punya rencana penulisan harus tergambarkan lewat penulisan judul yang tepat. Nah, seringkali temanya atau topiknya sudah bagus, ya. Namun karena penuangan atau nanti penulisan judulnya tidak tepat, justru ide yang bagus itu tidak termuat dalam tulisan. Nah, bagaimana caranya rekan-rekan? Nah, cara penulisan judul itu juga memenuhi kriteria atau kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Nah, yang pertama, rekan-rekan pastikan dulu genre tulisan Anda atau jenis tulisan Anda seperti apa. Apakah tulisan akademik atau tulisan non-akademik. Nah, biasanya tulisan akademik itu ada kriteria khusus. Jadi kita tidak boleh lepas dari koridor penulisan kriteria ini.
Nah, misalnya kalau dalam penulisan akademik ya, contoh sederhana mungkin skripsi atau laporan bab, mungkin dalam penulisan makalah dan lain-lainnya. Nah, biasanya ada aturan judulnya. Nah, yang pertama tentu dari jumlah kata. Dari jumlah kata itu biasanya kita membuatnya 5 sampai 15 kata. Itu aturannya. Sehingga dengan 5 sampai 15 kata itu sudah tergambarkan variabel apa yang nanti akan dibahas di dalam judul itu. Ya, lalu sistematis tentunya, logis, masuk akal, memenuhi kaidah kebahasaan dan harus berupa kalimat berita atau informatif ya. Dan hindari kata-kata yang berkonotasi. Nah, karena bersifat ilmiah, biasanya memang tulisan akademik itu harus memenuhi kriteria ini. Nah, beda halnya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan nanti membuat sebuah tulisan-tulisan yang berbau non-akademik, maka penulisan judul itu tidak seketat apa yang digariskan di dalam tulisan akademik, ya. Maka Anda boleh membuat misalnya judulnya itu berupa kalimat tanya, ya. Harus Anda menulisnya puitis, boleh saja, ya. Jadi tulisannya itu tidak mesti harus katakanlah nanti 5 sampai 15 kata, tapi terserah tergantung nanti variatif penulisan Anda dan tentunya menciptakan judul itu coba usahakan ciptakan judul-judul yang berbau non akademik yang bersifat magis gitu ya. Magis dalam pengertian bahwa ada daya tariknya. Orang membaca kesan pertamanya langsung ada daya tariknya. Nah, berbeda dalam akademik memang daya tariknya itu juga tidak bersifat magis yang kita maksudkan, tetapi jelas apa variabel yang akan dibahas di sana. Karena ini bersifat ilmiah gitu ya. Nah, inilah teman-teman yang perlu dipahami, jangan sampai lupa kalau Anda nanti menciptakan tulisan, penuangan tema atau topik dalam judul perlu diperhatikan kriteria ini. Nah, yang kedua rekan-rekan, bagaimana kita nanti juga bisa berlatih kalau ingin menuangkan ide-ide dalam tulisan kita. Nah, yang kedua itu berlatihlah juga menuangkan ide itu dalam berbagai pola paragraf. Nah, di dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas sebenarnya bagaimana pola pengembangan paragraf yang bisa menciptakan tulisan kita itu lebih variatif. Nah, rekan-rekan, semakin sering Anda berlatih bisa menciptakan pola-pola yang ada ini, saya kira rekan-rekan nanti bisa sebenarnya menuliskan paragraf demi paragraf yang mendukung tulisan kita lebih variatif. Nah, tergantung Anda nanti mungkin tema-temanya seperti apa, bisa dituangkan dengan pola pengembangan paragraf yang variatif seperti perbandingankah ya, atau saya paragrafnya nanti Pak mungkin pertentangan, saya mau buat analogi, boleh-boleh saja sampai nanti mungkin pada sudut pandang. Nah, semua pola ini sebenarnya akan menyediakan kesempatan yang sama kalau nanti tulisan kita ingin berkualitas dalam penuangan ide. Jadi ide itu nanti harus dilatih juga bagaimana dituangkan di dalam sebuah pola pengembangan paragraf. Nah, yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa perlu nanti dipahami juga bahwa Anda selain mampu membuat paragraf-paragraf dengan pola-polanya yang bervariasi, kita juga nanti harus bisa berlatih menciptakan nuansa-nuansa kalimat untuk mengawali tulisan yang menarik. Nah, pernah rekan-rekan merasakan atau mengalami tidak ya, kalau ketika Anda misalnya ingin menuliskan atau mengawali tulisan, rasa-rasanya sangat sulit memulainya. Apa ya yang harus saya tuliskan? Kalimat apa? Atau hal apa yang akan bisa saya mulai untuk menuliskan? Nah, disinilah nanti letaknya kita perlu berlatih. Karena kesulitan selama ini adalah sebagai pemula misalnya, kita bingung mau buat apa dalam awal tulisan kita, gitu ya. Nah, kesulitan ini menjadikan bahwa nanti para pembaca kita justru tidak merasakan ada daya penasaran pada tulisan Anda. Karena di awal saja mereka sudah tidak tertarik. Nah, bagaimana supaya ini nanti tertarik? Kita menciptakan tanda kutip rasa penasaran supaya pembaca kita memang mau
membacanya gitu ya. Nah, oleh karena itulah proses ini harusnya sudah kita ciptakan dalam tulisan ya, karena kalau sudah rasa penasaran itu ada dari pembaca, kita cukup yakin bahwa mereka akan melanjutkan proses bacaan sampai selesai pada tulisan kita. Nah, bayangkan kalau di awal saja mereka sudah tidak tertarik begitu ya, nah itu otomatis ya pastinya tidak akan dibaca lagi secara selesai gitu ya, karena sudah tidak tertarik. Nah, disinilah nanti letaknya rekan-rekan, perlu kita latih bagaimana nanti kalimat-kalimat pertama itu memiliki kesan menggoda ya, tanda kutip menggoda ya, mereka melirik tulisan kita, wah ini menarik nih, apa ya isinya, saya mau baca secara langsung atau nanti saya baca aja sampai habis, atau karena mungkin terlalu tinggi tingkat penasarannya melihat kalimat pertama Anda, saya harus menyelesaikan bacaan ini misalnya, kalau tulisannya tidak terlalu banyak jumlah halamannya. Nah, ini bisa kita latih kalau nanti rekan-rekan mampu ya melakukan latihan-latihan secara mandiri tentunya. Nah, tentu akan muncul pertanyaan kita, apa muatan kalimat-kalimat pertama kita supaya ketika kita mengawali tulisan kita menciptakan daya tarik atau menciptakan yang namanya rasa penasaran dari para pembaca kita. Nah, ini ada beberapa sebenarnya rekan-rekan yang bisa nanti Anda latih ya. Saya berikan saja ada 7 poin di sana. Yang pertama, Anda berlatih membuat ragam kalimat tanya, ada ragam kalimat perintah atau imperatif, ragam kalimat langsung, nanti yang lebih berbau onomatope ya. Lalu yang keempat, ragam obrolan atau hasil diskusi-diskusi tertentu. Yang kelima, ragam kata-kata mutiara. Nah, ini bagus juga ya, perumpamaan, kata-kata bijak. Lalu ada ragam syair atau kata-kata yang puitis ya. Yang ketujuh, ada mungkin di awal itu Anda suguhkan narasi-narasi yang menarik atau kisah-kisah tertentu yang menarik. Nah, kita akan bahas ini satu persatu seperti apa konsepnya. Nah, yang pertama, rekan-rekan, kita melihat ada kalimat tanya. Nah, mungkin sebagian orang akan curiga begitu ya, kalau kita di awal saja sudah membuat kalimat tanya. Nah, curiga di sini sebenarnya ada hal yang positif rekan-rekan, karena jenis kalimat tanya itu sebenarnya juga mengundang rasa penasaran yang tinggi ya. Karena kalimat tanya kan seyogianya ya berarti membutuhkan jawaban. Nah, kalau teman-teman nanti di dalam tulisan Anda membuat kalimat tanya, saya yakin mereka penasaran. Nah, tetapi nanti kalimat tanyanya yang relevan ya. Jangan sampai nanti kalimat tanyanya itu asal kalimat tanya gitu ya. Nah, yang cukup sering kita lihat adalah memang kalimat tanya yang berbau kalimat tanya retoris ya. Retoris itu sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, tapi dia pertanyakan. Nah, ini kan memunculkan semacam semangat untuk melihat, oh, apa yang mau dijawabnya sebenarnya gitu ya. Sehingga nanti kalimat tanya itu bisa membantu para pembaca paling tidak memprediksi ya pemikiran si penulisnya. Ini nanti tulisannya kemana gitu ya. Nah, sehingga nanti muncul rasa penasaran dan tentunya dia akan mengikuti proses pembacaan sampai selesai. Nah, coba rekan-rekan nanti tentang tema-tema apapun, coba belajar membuat kalimat tanya yang mengundang perhatian penulis kita, sehingga dengan kalimat tanya itu orang jadi penasaran ya. Nah, yang kedua bisa berupa kalimat perintah atau imperatif. Nah, kalimat perintah ini juga punya keunikan tersendiri ya, karena kalimat perintah itu kan banyak macamnya dan bisa kita jadikan alternatif juga mengawali tulisan kita. Ya, jenis-jenis kalimat perintah itu kan macam-macam. Misalnya kalimat perintah larangan, suruhan, ya. Bisa juga seruan, kalimat perintah biasa. Nah, kalau nanti kalimat-kalimat perintah itu Anda tuliskan di awal tulisan Anda, itu bisa menciptakan semacam perhatian atau pusat perhatian pembaca kita, apa yang dimaksud dengan kalimat perintah yang Anda suguhkan di awal. Karena kalimat perintah itu juga mampu merangsang otak manusia ya, memastikan benar ya apa yang diperintahkan, apa iya seperti ini gitu ya. Nanti bisa, nah coba nanti berlatih di dalam praktiknya nanti menulis, silakan menciptakan kalimat-kalimat perintah atau imperatif di dalam
tulisan-tulisan Anda. Nah, yang ketiga, rekan-rekan bisa membuat kalimat langsung berjenis onomatope. Nah, kalimat-kalimat onomatope itu sebenarnya kalimat-kalimat yang menirukan bunyi-bunyian alam ya, bisa hewan, bisa bunyi pintu, ya, bisa bunyi-bunyian yang ada dalam benda-benda tertentu yang dituliskan. Nah, jenis seperti ini memang umumnya kita akan temukan ya di dalam penulisan jenis non akademik ya, termasuk narasi ya, fiksi gitu ya, yang berbau cerpen atau yang lainnya. Nah, tapi ini cukup mengundang perhatian juga kalau rekan-rekan nanti mampu menggunakan jenis kalimat langsung yang nadanya di sana ada berbau onomatope. Karena nuansanya nanti langsung terlihat, oh ini kisahan, oh ini bunyi seperti apa. Nanti orang paham bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kelanjutan dari kalimat pertama yang Anda buatkan di sana. Nah, lalu yang keempat rekan-rekan, ketika Anda nanti ingin berlatih dalam menuangkan kalimat-kalimat pertama, bisa juga membuat ragam-ragam obrolan atau hasil percakapan. Jadi Anda cuplik misalnya hasil percakapanmu dengan temanmu, Anda letakkan di awal tulisan. Ya, nah ini misalnya sebagai pengantar lah, supaya orang-orang, oh ada nih obrolan apa ya. Nah, kelanjutannya baru Anda kisahkan atau Anda ceritakan. Nah, dengan adanya cuplikan obrolan itu sebenarnya juga menciptakan konteks pada pembaca Anda. Oh, ternyata pembicaraan hasil diskusi singkat ini seperti ini, nanti mungkin arah tulisan seperti ini. Jadi pembaca kita merasa dibawa untuk menebak gitu ya, memprediksi apa yang tepat. Nah, kalau konteksnya tepat nanti teman-teman, saya kira tulisan Anda akan dilanjutkan proses pembacaannya, ya. Namun hati-hati jangan sampai nanti obrolan-obrolan itu ternyata tidak nyambung dengan konteks dari tulisan Anda. Nah, ini juga justru membuat tulisan kita tidak berkualitas. Nah, rekan-rekan, yang kelima, yang paling mudah dan cukup sering mungkin ya rekan-rekan membaca tulisan-tulisan kalau diawali dengan kata-kata mutiara, kata-kata bijak, kata-kata populer ya, orang-orang populer, orang ternama, mungkin punya jabatan, mungkin di dalam peristiwa bersejarah dia punya turut andil besar. Nah, rekan-rekan juga bisa membuatnya dalam tulisan Anda. Kalau Anda memunculkan kata-kata mutiara ya, pepatah, ungkapan, atau kata-kata bijak tertentu, atau kata-kata yang berbau filosofis, untuk membangun dulu bagaimana tulisan kita itu diminati oleh para pembaca. Karena kalau nanti tepat ya, kata-kata bijak atau kata-kata mutiara itu kebetulan pada pembaca senang dengan konsep itu, saya yakin mereka akan menyukai tulisan Anda ya. Karena kata-kata mutiara itu kan bernada penguatan, bernada motivasi ya, kata-kata bijak begitu. Nah, saya kira ini sangat tepat nanti kalau digunakan pada konteks tulisan Anda yang mungkin jenis tulisan Anda juga ingin menyampaikan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang bernada positif atau yang bersifat katakan membangun pemikiran orang supaya termotivasi gitu. Nah, dengan demikian nanti kata-kata bijak itu juga nanti mampu ya menjadi semacam analogi, semacam asosiasi, tema-tema yang Anda angkat atau isu-isu yang diangkat itu pada tulisan Anda, mengapa ya dianalogikan? Mengapa ya diasosiasikan dengan tema ini? Apa yang dimaksudkan penulis? Nah, rasa penasaran itu juga membantu para pembaca Anda menjadi ingin melanjutkan tulisan sampai selesai. Nah, coba mulai sekarang teman-teman nanti bisa berlatih sering-sering membaca kata-kata mutiara, sering-sering membaca mungkin majas-majas gitu ya, umpama-umpama, perumpamaan yang cukup sering dipakai. Nah, itu bisa mampu nanti membantu menciptakan rasa penasaran dari para pembaca Anda. Nah, yang keenam rekan-rekan juga bisa menciptakan kalimat-kalimat pertama kita itu supaya tertarik membuat kata-kata syair atau puitis. Nah, ini jelas ya genre-genre tulisan seperti ini akan berbau memang non akademik ya, jenis tulisan non akademik, karena di sana kata-kata syair itu juga memiliki kekuatan tersendiri ya, karena ada daya magisnya, orang-orang bisa senang membacanya. Jadi kalau tulisan kita itu bernada puitis, kebetulan pembaca Anda itu senang dengan hal-hal yang puitis, ya pasti mereka mau baca gitu ya.
Nah, artinya juga pemilihan ketepatan syair, penggunaan kata-kata yang berrima gitu ya, bait-bait yang kamu ciptakan itu membangun imajinasi pada pembaca kita bahwa apa yang akan dibaca ini mungkin mereka akan memperoleh sebuah manfaat tulisan itu, wah untuk kesenangan, humor dan lain-lain, atau misalnya pesan-pesan moral. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman juga boleh nih belajar bagaimana kata-kata syair atau puitis-puitis tertentu yang bisa kita letakkan di awal tulisan sehingga nanti tulisan kita betul-betul memiliki daya tarik bagi para pembaca. Nah, namun perlu diingat rekan-rekan, jangan sampai penggunaan kata-kata syair itu berlebihan. Harus proporsional karena itu menjadi pembangun konteks, bukan menjadi inti dalam tulisan Anda ya. Kecuali memang Anda memang mau menciptakan yang namanya puisi, ya otomatis memang harus puitis gitu ya. Nah, namun kalau misalnya bukan menciptakan larik-larik puisi atau bait-bait puisi, ya gunakan kata-kata yang syair atau puitis itu yang bersifat nanti mampu proporsional, sesuai, jangan terlalu banyak, jangan berlebihan supaya nanti proporsional dan tepat gitu ya. Pembacanya jadi paham apa maksudnya. Gitu. Nah, yang terakhir rekan-rekan, ketika Anda ingin menciptakan sebuah tulisan di awal kalimat, boleh juga Anda meletakkannya, membuat narasi-narasi singkat, ya. Ilustrasi singkat, jadi Anda mengantar tulisan itu dengan peristiwa, dengan mencontohkan gitu ya, dengan ilustrasi singkat. Nah, ini mampu juga menciptakan konteks sehingga pembaca kita akan tertarik. Karena dengan konteks ilustrasi yang kamu berikan, orang-orang memahami kemana arahnya ini, ilustrasi ini tepat atau tidak ya. Tingkat presisinya harus jelas ya, jangan sampai nanti tingkat presisinya malah melenceng dari apa yang seharusnya disampaikan. Nah, sehingga narasi-narasi atau ilustrasi singkat itu nanti bisa memastikan ide kita tetap pada konteks di awal, karena narasi itu atau ilustrasi itu hanya mengantarkan, membangun konteks dulu pada pemikiran para pembaca Anda. Nah, baik rekan-rekan, kita sampai di penghujung video ini. Silakan rekan-rekan nanti boleh menambahkan informasi supaya lebih paham tentang topik kita ya, bagaimana menulis itu supaya mendapatkan proses pembuatan ide yang tepat. Anda boleh membaca beberapa sumber ini dan rekan-rekan jangan lupa juga berlatih ya. Berlatih dari poin-poin yang tadi saya sampaikan, berlatih. Silakan langsung praktis mandiri, nanti kalau ada kesulitan kita boleh berdiskusi. Nah, terima kasih rekan-rekan. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan